menurut saya itu nggak bisa disebut sebagai kitab suci gitu. Nah, pada waktu saya sebelum bersyahadat, saya kan mempelajari ulang nih, ya. Sebab musababnya saya sudah sering cerita lah di channel-channel yang lain lah ya. Tapi pada saya waktu saya mempelajari ulang, ternyata kitab yang saya anggap suci pada waktu itu, ternyata buat saya kok ternyata malah hasilnya malah tidak logis gitu. Ya. Tidak 100%, tetapi banyak yang tidak logis. Kemudian yang kedua, ternyata juga tidak, dalam tanda kutip, tidak dibenarkan atau tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan zaman sekarang gitu. Tidak relevan berarti? Bukan tidak relevan, maksudnya tidak dibenarkan. Atau artinya di dalam kitab saya itu pada waktu itu terbukti tidak sesuai atau tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan zaman sekarang gitu. Nah, dengan dua itu akhirnya saya menganggap bahwa ini buat saya ini ternyata bukan kitab suci gitu. Akhirnya kan saya mempelajari yang lain. Berapa lama kok? Enggak lama, cuma 7 tahun paling lah. Masya Allah, 7 tahun. Tapi ada yang 7 hari. Ya, teman-teman mualaf yang lain, ada yang mendapatkan hidayah hanya dalam 7 hari. Itu saya ngiri sama mereka. Hanya dalam 7 hari mereka bisa mendapat hidayah. Betul. Menjemput hidayah. Saya butuh 7 tahun. 7 tahun sebelum saya bersyahadat, itu sebenarnya papi saya, ya. Papi saya itu sudah duluan login lah gitu ya. Bahasa rukun. Bahasa rukun ya. Login gitu ya. Tapi waktu itu saya melihatnya bukan karena riset, ya karena memang hanya oke, yakin pindah gitu ya. Saya memerlukan waktu banyak lama, 7 tahun itu, ya selain saya mempelajari ulang kitab saya, mempelajari ulang agama saya waktu itu, saya juga mempelajari agama yang lain dong gitu. Semua. Hampir semua lah yang di Indonesia ya. Enggak yang di seluruh dunia. Nah, juga mempelajari termasuk Islam gitu. Nah, pada waktu mempelajari Islam itulah saya menemukan masuk akal, kemudian sesuai dengan ilmu pengetahuan. Di situ saya baru bilang, oh ini yang baru bisa disebut sebagai kitab suci, karena tidak mungkin dikarang oleh manusia gitu. Karena manusia kalau mengarang ini dia butuh alat gitu. Sedangkan kita tahu Nabi Muhammad SAW tidak punya alat apa-apa. Boro-boro alat yang istilahnya sederhana. Mikroskop nggak punya, teleskop nggak punya gitu. Kok bisa ada ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, nggak cuman di masalah embriologi, geologi, astronomi gitu. Hampir di semua bidang ilmu pengetahuan itu ternyata Al-Quran sejalan gitu. Nah, itu yang membuat saya mengambil keputusan bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang benar-benar suci gitu. Ya gini, jadi kalau kita lihat secara keseluruhan ya, kalau kita lihat di dalam Islam kan ada sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu. Sholat, zakat, puasa ini semuanya kalau kita telaah nih, ternyata nih dilihat hikmahnya apa di belakang perintah itu gitu ya. Ternyata tuh semuanya masuk akal untuk kita dan untuk umat manusia gitu. Artinya yang diperintahkan di dalam Quran atau di dalam Islam itu adalah memang tuntunan untuk manusia gitu. Benar-benar Saya tambahin ya. Tuntunan untuk manusia yang berakal gitu. Ya, dari sholat, zakat, puasa, semuanya apa? Selain berguna buat kita sendiri, buat diri kita sendiri, buat kejiwaan kita, buat badan kita, ternyata ini juga ada gunanya untuk sesama manusia gitu. Zakat gitu kan. Di dalam puasa walaupun berguna untuk kita, juga di dalam puasa kan kita tahu lah, bulan Ramadan kita semuanya banyak mengadakan acara yang bersama-sama gitu ya, buka puasa bersama dan segala macam, bakti sosial segala macam. Jadi kalau kita melihat sebuah ajaran, kita harus melihatnya secara keseluruhan nih. Jangan cuma satu titik gitu. Itu yang kadang-kadang menimbulkan perbedaan-perbedaan. Tapi kalau dalam satu global konteksnya, agama Islam ini adalah agama yang bisa diterapkan dalam kehidupan manusia sehari-hari gitu. Ajarannya, perintahnya, larangannya, semuanya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam sistem peradilan. Dulu saya mempelajari agama saya yang lama, ternyata tidak bisa diterapkan dalam sistem peradilan. Contohnya apa itu? Bahkan di negara-negara yang mayoritas Kristen pun, ajaran mereka nggak bisa dimasukin dalam sistem peradilan. Contohnya, kasihilah musuhmu.
Kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Bisa nggak masuk peradilan kira-kira? Enggak. Kasihlah musuhmu. Iya. Bisa nggak? Enggak. Di dalam Islam, kita boleh membalas yang setimpal, ya kan? Tidak boleh berlebihan. Kita boleh balas yang setimpal, tetapi memaafkan lebih baik. Mm-mm. Bisa nggak diterapkan di Bisa. pengadilan? Bisa. Bisa. Kalau kasihlah musuhmu, bisa nggak? Enggak. Terlalu general dan tidak spesifik ya. Kalau rumahnya kemasukan rampok misalnya, Mm-mm. kasihlah musuhmu, Jadi ambil semua dong nanti. kasih ambil semua. Kalau negara kita kedatangan penjajah, kasihlah musuhmu, gimana? Ambillah semua gitu kan? Iya. Betul nggak? Iya. Walaupun penafsiran daripada pemuka agama kita atau gereja itu kan mereka bilangnya artinya kasihlah musuhmu itu artinya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Mm-mm. Tapi kalau ada negara agresi yang datang ke negara kita, apa kita nggak boleh balas? Mm-mm. Nah itu maksud saya. Dulu yang kita dengar dalam setiap ibadah saya, kita harus mengasihi sesama manusia. Itu betul. Itu bisa diterapkan di mana saja. Tetapi pada waktu kita kasihilah musuhmu, sudah nggak bisa jalan. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kok rasanya kok nerimo banget gitu ya. Pasrah. Pasrah banget gitu kan. Padahal kalau kita baca Bible yang istilahnya yang dengan teliti, Yesus mengajarkan murid-muridnya kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Tapi waktu Yesus diadilin, waktu dia diserahkan oleh imam Yahudi kepada, waktu diserahkan, ditangkap kemudian diserahkan ke imam besar untuk diadili, Yesus ditampar sama seorang penjaga. Dia nanya, kata-kata saya yang salah tuh mana gitu. Kalau ada yang salah tolong tunjukkan, kalau nggak ada yang salah kenapa kamu tampar aku gitu. Mm-mm. Itu artinya gimana? Sama nggak dengan ajarannya? Beda. Karena itu mempertanyakan dulu. Itu baru sebagian kecil gitu yang ya Mm-mm. paham ya. Jadi akhirnya saya menemukan bahwa oh ternyata ajaran ini bagus, sebenarnya bagus.